Halo, selamat siang anak-anak. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di acara PA Anak Geri Bandung. Hari ini kita mau kembali melanjutkan seri eksposisi Kitab Matius. Kita akan membahas dengan tema kuasa Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Dia, Yesus, harus makin bertambah, sementara aku harus semakin berkurang." Nah, hari ini Ibu Guru mau ajak kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang diambil dari cuplikan kata-kata tadi, "Dia harus makin bertambah." Kita coba menyanyikan lagu ini, latih lagu ini satu kali. Dia harus bertambah, sementara aku harus makin berkurang. Maksudnya bertambah apanya dan berkurang apanya? Bertambah kemuliaannya. Sementara Tuhan yang menjadi fokus, ya terus kemuliaannya yang ditambah. Sementara aku, biarin kemuliaan aku semakin tidak nampak. Yang penting adalah Tuhan. Orang waktu melihat hidup kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, tidak penting apa kita dipuji atau apakah kita dikritik, tidak penting. Yang penting apakah mereka waktu melihat hidup kita, Tuhan dimuliakan atau tidak. Ya, mari kita sama-sama latih lagu ini sekali lagi. Setelah itu kita akan bersaat teduh sejenak dan mempersiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, bersaat teduh, berdiam diri sejenak, menenangkan hati kita untuk memasuki PA hari ini. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Sungguh Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang patut mendapatkan semua pujian dan kemuliaan. Hanya Engkau Allah yang benar, hanya Engkau Allah yang kekal, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih dan penuh keadilan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama mengikuti PA Anak, kembali merenungkan dan belajar dari kitab Injil Matius. Biarlah kesempatan ini tidak berlalu begitu saja. Engkau yang pakai waktu firman Tuhan disampaikan. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti. Kami boleh semakin mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Memuliakan, menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu ini. Dia harus makin bertambah, tapi Ibu Guru mengajak kita semua menyanyikan sambil bangkit berdiri. Kita akan mengulang menyanyikannya 2 kali. Dia harus makin bertambah.
di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, Dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, bersyukur hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam PA Anak hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, agar apapun yang kami pelajari hari ini, Tuhan pakai untuk mengubahkan kami, untuk menolong kami semakin kenal Tuhan Yesus, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami agar kami betul-betul bisa mendengarkan dengan baik, dan kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Hendra, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Matius 11. 2 minggu lalu kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, ya, yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia berkhotbah dengan begitu baik. Dia menegur dosa dengan begitu tegas. Dia tidak takut pada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang munafik. Ya, dia begitu berkuasa. Orang banyak sekali mengagumi dia. Tetapi dia dengan tegas mengatakan, dia dengan jujur mengatakan, aku bukan Mesias. Tetapi dia, ya, Tuhan Yesus, ya, yang adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi anak-anak, kita melihat Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetapi dia tidak menjadi orang yang sombong, dia tidak mengambil kemuliaan Allah. Tetapi dia sungguh-sungguh menunjuk kepada Kristus, Sang Mesias yang sejati. Tetapi 2 minggu lalu di Matius 11 ayat 1-6 kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis yang hebat itu pernah ragu anak-anak. Ya. Dalam penjara saat dia ditangkap oleh Herodes, dia mengalami keraguan. Tetapi puji Tuhan, saat Yohanes Pembaptis ragu, dia tidak simpan-simpan. Dia tidak cari jawaban dari orang-orang yang salah. Kalau zaman sekarang ya, anak-anak muda itu banyak yang ketika galau dia malah tanya bukan pada orang yang tepat, dia tidak tanya kepada orang-orang yang rohani, yang ngerti kebenaran firman Tuhan, tapi dia malah tanya ke influencer gitu ya. Dia tanya ke siapa lagi? Dia tanya ke teman-temannya yang nakal-nakal yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka tersesat. Sama kayak apa teman-teman ya, misalnya kita mau pulang ke rumah, kita tersesat gitu dari tempat yang jauh. Kita tanya ke siapa? Orang yang tahu jalan dong. Kalau misalnya ya kita tanya sama kucing lewat, meong, aku mau pulang ke rumah, gimana caranya? Bisa gak kamu tunjukkan jalan? Ya gak bisa dong. Ya. Atau kita ngelihat pohon ya, kamu udah lama di sini pohon ya, bisa gak kamu tunjukin aku jalan ke rumah? Ya gak bisa dong ya anak-anak ya. Kalau kita mau pulang ke rumah ketika kita tersesat, kita harus tanya pada orang yang ngerti jalan. Jadi jangan sampai kita salah bertanya. Kita sebagai orang yang ragu, juga harus bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah Yohanes Pembaptis saat itu ya ketika dia ragu, dia langsung bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya karena apa? Karena dia di penjara saat itu. Dia merasa bingung, ini bagaimana nih? Benar-benar gak Yesus adalah Sang Mesias? Jadi dia bertanya langsung kepada Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Kamukah yang dijanjikan itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, ya, kuasa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Nah, itulah yang menguatkan Yohanes pada akhirnya ya. Jadi anak-anak, sehebat-hebatnya Yohanes Pembaptis, dia tetap manusia. Ya. Dan ketika dia ragu, dia punya kelemahan, dia datang kepada Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu. Nah, pada minggu ini ya kita akan kembali melanjutkan eksposisi 2 minggu lalu. Ya, sekarang kita akan belajar dari Matius 11 ayat 7 sampai 19 ya. Matius 11 ayat 7 sampai 19. Minggu lalu kita belajar Matius 11 ayat 1 sampai 6. Sekarang kita akan belajar Matius 11 ayat 7 sampai 19.
Bapak akan bacakan, anak-anak boleh membaca juga di rumah bersama-sama dengan Bapak ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat mengungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Anak-anak, sebagaimana sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak membenci keraguan Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan anugerah yang besar. Tuhan Yesus menunjukkan karyanya yang bisa menolong Yohanes Pembaptis untuk kembali percaya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan ya, jika ragu jangan malu datang kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan, minta diberikan pengertian, minta diberikan hikmat yang sejati dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ngerti, ya, supaya kita diberikan pengertian. Lalu datang kepada orang-orang yang memang mencintai Tuhan, yang belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita, menjawab keraguan kita, anak-anak. Jadi sekali lagi, kalau kita punya keraguan, jangan simpen-simpen sendiri gitu ya. Tuhan ada nggak ya? Tuhan sayang sama saya nggak ya gitu ya. Terus kenapa dunia ada seperti ini ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau ada keraguan seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan iman, anak-anak jangan simpan-simpan ya, langsung tanya. Tapi tanya kepada orang yang tepat ya. Dan sekali lagi berdoa, minta Tuhan memberikan pengertian, memberikan hikmat yang sejati. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Semakin mengenal Allah, semakin mengagumi Allah, semakin mencintai Allah. Dan saat ini ya, kita lihat anak-anak, kita melihat bahwa Tuhan Yesus di ayat-ayat yang kita tadi baca malah memuji Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak hanya menerima pertanyaan Yohanes Pembaptis dengan begitu penuh anugerah, tetapi di saat ini Tuhan Yesus juga memuji dia. Ya, dengan menceritakan fakta-fakta bagaimana Tuhan memakai Yohanes Pembaptis. Misalnya di ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus membandingkan Yohanes Pembaptis dengan orang-orang di istana raja. Ya. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke padang gurun. Anak-anak padang gurun itu bagaimana? Dingin, enak gitu ya. Ada sofa, tentu tidak ya. Tempatnya panas ya. Tidak nyaman, tidak ada fasilitas yang top-top begitu ya. Tidak ada anak-anak. Mereka datang malah ke Yohanes Pembaptis yang tidak pakai pakaian halus yang mewah. Karena apa? Karena pakaian halus mewah itu dipakai orang-orang di istana raja. Kalau kita membaca di Matius 3 ya, kita membaca bahwa Yohanes bahkan memakai jubah bulu unta. Itu jubah yang aneh ya. Dan makanannya pun makanan yang tidak lazim. Tetapi orang banyak datang jauh-jauh ke tempat yang tidak nyaman ini. Ya. Kenapa? Karena mereka penasaran. Mungkin pada awalnya mereka penasaran begitu aja, pengen tahu ini ada apa sih? Ini orang ngomong apa sih? Ya.
Kenapa dia begitu yakin dengan apa yang diajarkan begitu. Tapi akhirnya ketika Yohanes Pembaptis menyatakan kebenaran Allah dan Tuhan memakai dia, banyak orang yang bertobat. Karena apa anak-anak? Dia menyampaikan firman Allah dengan tanpa takut. Bahkan dia dengan berani menegur dosa. Dia dengan begitu berani menegur kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki. Dia tidak takut anak-anak. Ya. Nah, orang-orang yang dianggap suci itu, Yohanes Pembaptis tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan dia tidak takut menegur. Ya anak-anak ya. Jadi dia tidak takut pada orang-orang yang berpengaruh. Nah, akhirnya bagaimana? Dia cuma takut Tuhan, dia cuma cinta Tuhan, akhirnya Tuhan pakai dia. Dia tidak pernah takut mengerjakan pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan tetapkan untuk dia kerjakan. Nah ini sesuatu hal yang harus kita tiru anak-anak. Kita harus jadi orang-orang yang kalau memang Tuhan suruh kita untuk melakukannya, kita jangan takut anak-anak. Banyak kita yang bilang gini, aduh aku gak bisa melayani Tuhan karena apa? Karena aku tidak layak. Nah sekarang pertanyaannya anak-anak, emang siapa yang layak? Ya, di Alkitab coba kita lihat, Musa ketika diajak Tuhan untuk melayani Tuhan, begitu ya, diutus untuk membebaskan orang Israel, dia bilang, aduh Tuhan, aku gak bisa ngomong gitu ya, gak bisa ngomong, aku gak. Alasannya gak bisa ngomong. Tapi coba lihat anak-anak ya, Tuhan menjawab dengan begitu penuh anugerah. Tuhan bilang apa? Hei Musa, bukankah aku yang menciptakan lidah? Aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Wah, jadi gak ada alasan lagi sebenarnya bagi Musa. Tapi apa yang terjadi? Apa jawaban Musa? Musa bilang, udah Tuhan pilih yang lain aja. Nah ini orangnya juga orang yang awalnya ya, Musa itu orang yang tidak yakin pada dirinya sendiri dan betul-betul menolak untuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih alasan yang begitu baik anak-anak. Nah orang seperti ini tuh orang yang sebenarnya karakternya jelek. Ya, tetapi lihat, Tuhan tetap mau pakai dia. Dan pada akhirnya ya waktu itu ketika kita melihat setelah kasus patung lembu emas, ketika Tuhan mau membinasakan orang Israel karena mereka menyembah patung lembu emas, Musa berdoa bagi orang-orang Israel. Ya, dan dia mengerti bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika Tuhan bilang, hei kamu pergi itu ke Kanaan, ya, aku akan memberikan Kanaan itu kepadamu. Kamu akan menang perang, kamu akan dapat tuh tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi aku tidak ada di sana. Wah, Musa langsung bilang begini, anak-anak, Tuhan kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Nah gitu ya. Jadi awalnya nih Musa jadi pribadi yang sama sekali takut begitu ya. Dia tidak mau maju, dia tidak percaya pada penyertaan Tuhan, menjadi orang yang sangat percaya pada penyertaan Tuhan. Dijanjikan kesuksesan ya, yang mungkin bisa dia dapatkan, tapi dia tidak mau. Karena apa? Karena bagi dia kesuksesan yang paling nyata adalah bersama-sama dengan Tuhan. Nah kita juga lihat di sini ya, Yohanes Pembaptis juga sangat yakin ya. Dia begitu teguh memberitakan firman Tuhan. Nah kita juga harus meneladani bagian ini anak-anak. Ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang sadar Tuhan sudah begitu mencintai saya. Saya penuh dengan kekurangan enggak? Iya. Tapi kalau Tuhan mau pakai dan kita rela dibentuk Tuhan, Tuhan pasti akan pakai dengan besar. Ya, karena sekali lagi tidak bergantung kemampuan kita, tetapi bergantung pada anugerah Allah yang besar. Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menolong kita bertumbuh, ya, memberikan kita banyak sekali kemampuan yang akan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Jadi kita kembali ya tadi ya. Jadi orang-orang datang jauh-jauh untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. Yang di dalam ayat 9 Tuhan Yesus sebut sebagai nabi. Nah anak-anak kenapa sih dia disebut sebagai nabi? Anak-anak tahu apa itu nabi? Ya, jadi orang-orang yang disebut nabi di perjanjian lama adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada umatnya. Ya, seperti tadi Bapak kasih contoh Musa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan pesan pembebasan dari Tuhan. Dan sama seperti nabi-nabi lain ya, ketika Tuhan marah ya, Musa dan semua nabi-nabi di perjanjian lama dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan amarah Tuhan juga. Supaya umat Tuhan mengerti. Nah, Yohanes Pembaptis pun di bagian ini ya, kita belajar bahwa dia adalah orang yang sangat berani menyatakan kebenaran.
Ya, dia dengan berani menyatakan isi hati Tuhan kepada semua orang, bahkan mereka yang merupakan pemimpin agama seperti tadi, ya, orang Farisi dan orang Saduki. Dan yang paling hebat, dia berani juga menegur Herodes. Dia tidak takut anak-anak. Ya. Walaupun Herodes begitu berkuasa, dia tidak takut. Akhirnya memang Tuhan di sini dengan jelas, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi. Dan di ayat 9 itu ya, selanjutnya kita bahkan bisa membaca Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis lebih daripada nabi. Wah, lebih daripada nabi. Jadi dia itu nabi, bahkan lebih daripada nabi. Kenapa sih anak-anak Yohanes Pembaptis disebut lebih daripada nabi? Ya, dia nabi tapi lebih daripada itu. Nah, kenapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, karena nabi yang lain itu menubuatkan Tuhan Yesus. Ya, Yesaya menubuatkan tentang kehadiran Sang Mesias. Ya, Yeremia dan nabi-nabi lain menubuatkan tentang Sang Mesias yang dijanjikan itu. Nah, Yohanes Pembaptis bagaimana? Yohanes Pembaptis tidak hanya menubuatkan bahwa nanti akan ada Sang Mesias, tetapi dia juga menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan bahkan ya, kalau kita betul-betul membaca firman Tuhan dan kita tahu kisahnya, anak-anak, siapa yang membaptiskan Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis. Ya. Dan kalau kita membaca di ayat 10 tadi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus dalam perkataannya tentang Yohanes Pembaptis mengutip dari Maleakhi 3 ayat 1. Yang bicara tentang apa anak-anak? Tentang orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi secara khusus Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai untuk menjadi pendahulu dirinya. Ya, yang mendahului Tuhan Yesus, mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan di awal ayat 11 ya kita membaca ya. Yohanes Pembaptis disebut sebagai yang lebih besar dari semua orang yang dilahirkan perempuan. Maksudnya apa? Ayo, ya. Lebih besar dari semua orang yang dilahirkan perempuan. Kenapa anak-anak? Ya. Jadi ayat 11 itu mau mengatakan bahwa sepanjang sejarah umat manusia, sebelum hadirnya Yohanes Pembaptis di atas muka bumi ini, tidak ada manusia yang dapat menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis, tidak ada. Ya, Yohanes Pembaptis betul-betul ya anak-anak ya, betul-betul menggenapi semua hal yang sudah Tuhan persiapkan bagi dia. Termasuk ya itu bertemu dengan Tuhan Yesus, menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya, melihat Tuhan Yesus, membaptiskan Tuhan Yesus. Dia lebih daripada semua ya, semua orang yang dilahirkan oleh perempuan sampai zamannya dia. Ya, sampai ketika Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Ya. Jadi termasuk lebih besar tadi yang Bapak sudah bilang ya, lebih besar dari nabi-nabi perjanjian lama yang lain. Sekali lagi, tadi Bapak sudah sampaikan, dia lebih besar dari nabi-nabi perjanjian lama yang lain. Karena apa? Karena yang lain hanya bisa bernubuat tentang, sedangkan Yohanes Pembaptis melihat Yesus dengan apa? Dengan matanya. Ya, dia menunjuk langsung. Bahkan dia yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Sebuah momen yang paling penting sebelum Tuhan Yesus mulai mengerjakan karyanya yang agung di mana-mana. Tapi selanjutnya anak-anak, masih di ayat 11 ya, kita baca ya. Tuhan Yesus mengatakan begini, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Waduh, wah, bayangin ya, tadi kita udah membandingkan ya. Jadi ada nabi perjanjian lama seperti Yesaya, seperti Yeremia begitu ya, yang begitu besar. Tapi ternyata Tuhan bilang, yo, Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada mereka. Loh, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, walaupun Yohanes itu begitu besar, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Waduh, maksudnya apa ini Bapak ya? Ini Bapak kasih tahu ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Jadi kerajaan surga yang dimaksud Tuhan Yesus ini bukan tentang kemuliaan surga nanti, bukan ya. Tetapi menunjuk kepada gereja Tuhan.
Gereja yang dibentuk oleh Tuhan. Gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Umat yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa gereja disebut lebih besar dibandingkan Yohanes Pembaptis? Karena gini anak-anak ya. Sekalipun Yohanes Pembaptis bisa melihat Tuhan Yesus. Ya. Dan karena itu ya jelas dia lebih besar daripada nabi-nabi perjanjian lama yang lain. Tapi ia tidak menyaksikan Kristus yang tersalib, bangkit dan naik surga. Ya. Dia tidak menyaksikan itu anak-anak. Dia tidak merasakan itu. Ya. Padahal Yohanes misalnya ya di dalam Yohanes 1 ayat 29 menubuatkan tentang salib. Ya. Yohanes bahkan menubuatkan tentang salib Tuhan Yesus. Ya. Dengan menyatakan apa kalau di Yohanes 1 ayat 29. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi dia tidak melihat penggenapan dari nubuatnya sendiri. Ya, anak-anak ya, dia menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan Yesus akan menjadi apa? Anak domba Allah yang tersembelih, yang akan menghapus dosa dunia. Tapi dia melihat kejadian itu enggak? Enggak. Sedangkan anak-anak, orang Kristen yang paling kecil sekalipun sudah mengetahui dan melihat karya Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik surga. Ya. Termasuk kita, anak-anak ya. Kita saat ini bahkan sudah percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk dosa kita dan sudah bangkit, sudah naik surga demi apa? Demi kita, demi cintanya kepada kita. Jadi dalam hal ini anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah kita harus bersyukur untuk ini anak-anak. Tapi ingat ya, Bapak kasih disclaimer ya anak-anak ya, gak boleh sombong. Ya, gak boleh sombong dengan mengatakan gini, wah, kalau gitu aku lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu bukan apa-apa. Enggak boleh begitu anak-anak, itu sombong namanya ya. Tuhan tidak suka orang sombong. Kita enggak boleh sombong karena apa anak-anak? Karena kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami karya Tuhan Yesus bukan karena kita hebat. Kita ini semua orang berdosa. Ya. Orang berdosa ada enggak yang mencari Tuhan? Enggak ada. Orang berdosa ada enggak yang sungguh-sungguh mau mencari keselamatan yang sejati? Enggak ada. Orang berdosa kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan yang dimauin apa? Ya berdosa terus, menikmati dosa terus. Ya kita juga, ya termasuk kita. Kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan, mau nggak kita cari kebenaran? Ya enggak lah, ya. Kayak misalnya gini, jujur aja anak-anak, ya. Kalau nggak karena Tuhan menolong kita, kita pengennya main terus tiap hari. Ya nggak mau belajar kita, pengennya main aja, main game gitu ya. Nonton YouTube ya terus-terusan kita melakukan hal-hal yang sia-sia gitu. Padahal waktu begitu terbatas ya, harusnya dipakai untuk muliakan nama Allah. Tapi coba kita lihat diri kita. Ya, kita lebih suka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, kita lebih suka melawan orang tua misalnya. Kita lebih suka menyakiti orang lain, yang penting kita tidak merasa tersakiti. Kita lebih suka balas dendam gitu. Coba tuh ya, jadi nggak boleh sombong. Karena apa anak-anak? Kita yang berdosa tidak mungkin bertobat dan percaya kepada Tuhan kalau Roh Kudus tidak menyadarkan kita akan dosa kita. Dan tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan kalau iman itu tidak dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi kita yang dapat anugerah besar ini jangan sombong ya. Karena ini sekali lagi anak-anak, kita ini orang yang miskin rohani. Ya, kita begitu miskin, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sama sekali tidak akan mungkin bisa melakukan apa-apa. Tetapi karena belas kasihan Tuhan yang begitu besar bagi kita, kita bisa menyadari dosa kita. Dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu anak-anak gak boleh sombong ya. Baca gini ya, wah yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Oh saya lebih besar, gak boleh begitu ya. Ya gak boleh jadi sombong ya anak-anak ya. Kita harus meresponinya dengan apa? Dengan bersyukur. Dan di ayat 12 kita diberitahu bahwa Tuhan ya diberitahu Tuhan bahwa sejak Yohanes Pembaptis tampil banyak orang yang mencoba menentang kerajaan sorga. Ya di ayat 12 ya, artinya begitu ya. Jadi banyak orang yang mencoba menentang kerajaan sorga. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguhlah ya di dalam anugerah Tuhan yang dapat bertahan. Dan di ayat 14 selanjutnya anak-anak, Tuhan Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Jadi maksudnya apa ini? Ini reinkarnasi atau bagaimana? Bukan anak-anak ya, bukan reinkarnasi.
kita orang Kristen tidak percaya ada reinkarnasi, ya. Reinkarnasi itu apa? Orang yang mati, rohnya nanti lahir kembali menjadi orang lain begitu ya. Enggak, kita nggak percaya sama sekali. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya. Yang ada yang kita percaya adalah inkarnasi. Ya, jadi anak-anak bedakan ya. Ada reinkarnasi, ya, ada inkarnasi. Ya. Tuhan Yesus mengalami inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dan itu hanya terjadi sekali kapan? Ketika Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, ya. Jadi tidak ada lagi inkarnasi fisik lain ya, tidak ada anak-anak ya. Kita menghidupi semangat inkarnasi Tuhan Yesus dengan datang kepada orang-orang yang lemah ya, datang kepada orang-orang yang berdosa. Nah, itu semangatnya anak-anak. Tetapi kita nggak benar-benar inkarnasi dari malaikat menjadi manusia, enggak ada ya. Ya. Kita tidak percaya reinkarnasi. Dan inkarnasi, sekali lagi reinkarnasi, inkarnasi berbeda anak-anak ya. Inkarnasi Allah menjadi manusia hanya terjadi satu kali. Ya, itu adalah momen kelahiran Tuhan Yesus. Oke? Nah, jadi kalau Yohanes Pembaptis itu bukan Elia yang reinkarnasi, juga bukan Elia yang bangkit kembali mungkin gitu ya. Jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sih Pak? Tuhan Yesus bermaksud memberitakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang melakukan tugas kenabian seperti Elia. Ya, dia seperti Elia yang sangat berani menyatakan kebenaran. Jadi anak-anak saat itu di perjanjian lama kalau kita belajar kisah Elia begitu berani melawan Raja Ahab dan dia begitu berani melawan ratusan nabi-nabi Baal. Yohanes Pembaptis pun di masa itu dia begitu berani melawan Herodes, ya, sang penguasa, dan dia begitu berani melawan para pemimpin agama yang munafik. Ya. Yohanes Pembaptis memiliki semangat yang sama seperti Elia, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan Yesus bilang di sini ya, hanya orang-orang yang mau menerima kebenaranlah yang bisa menyadari ya. Hanya orang-orang yang mau menerima kebenaran sajalah yang bisa sadar bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan. Ya anak-anak ya, kalau orang membuka telinganya pada kebenaran, hatinya untuk kebenaran, dia akan menyadari bahwa Yohanes Pembaptis dan apa yang diberitakannya adalah dari Tuhan. Nah, dan mereka yang percaya dan taat pada kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis lah yang percaya pada pernyataan Yohanes Pembaptis yang menunjuk pada Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan itu. Ya anak-anak ya. Di situ. Dan dalam ayat 15 Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah ini adalah ayat yang penting ya. Berkali-kali ayat ini muncul di Alkitab. Ini tandanya ini hal yang sangat penting. Ya. Ini adalah sebuah pernyataan keras dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah hal yang sangat penting. Sekaligus anak-anak, kalau ini dinyatakan berkali-kali ya, selain begitu penting mungkin karena apa? Karena ini adalah hal yang tidak mudah. Banyak orang yang mengatakan ya, ketika mendengarkan firman Tuhan dia tidak langsung interested gitu ya, tidak langsung tertarik gitu. Kenapa? Karena dia merasa, oh saya sudah pintar, saya sudah dari kecil belajar firman Tuhan ini di GRII, ikut PA ya, setiap hari ikut PA anak gitu ya, di TV, di YouTube, terus baca banyak buku, terus ketika firman Tuhan diberitakan sudah mulai malas-malas. Ya. Terus mengatakan begini, malas aku denger ini lagi, aku udah tahu, aku udah paling pintar gitu ya. Nah ini sikap yang salah ya anak-anak. Jangan ditiru. Karena apa? Karena orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan saja yang bisa sadar kekayaan firman Tuhan. Hanya yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan saja yang bisa sadar kekayaan firman Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan yang bisa tahu bahwa hikmat Tuhan dalam Alkitab begitu kaya, begitu limpah, ya, begitu dalam, begitu bisa mengubahkan hidup orang. Jadi ketika seseorang ya sudah sadar betapa dalam, betapa indah, betapa kayanya firman Tuhan, dia nggak akan sombong anak-anak. Dia akan menjadi rendah hati, dia bersyukur.
akan kasih Tuhan kepada dirinya yang begitu kecil dan terbatas. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Loh Pak, tapi saya udah dengar kisah ini berkali-kali. Loh anak-anak sekarang pertanyaannya gini. Kalau kamu dengar itu berkali-kali, mungkin memang Tuhan mau berbicara kepadamu tentang tema itu. Ya, karena sekali lagi anak-anak, ya, mungkin kita sudah tahu teorinya, tapi sudah kita jalankan atau belum? Itu yang penting. Ya, kamu mau tahu banyak, tapi kamu tidak taat banyak, nggak ada gunanya. Karena sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan Yesus ditunjukkan dengan apa? Dengan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi enggak bisa. Banyak kita ya belajar firman Tuhan, teori banyak gitu ya, tapi enggak ditaati. Bagaimana? Ya susah. Jadi kalau kamu dengar lagi ya, coba tanya hatimu. Coba refleksi. Ya mungkin saya belum betul-betul taat pada Tuhan dalam bagian ini. Saya harus betul-betul mau membuka hati dan pikiran kita. Benar-benar enggak saya mendengarkan firman Tuhan? Ya, Shema itu adalah salah satu tradisi orang Ibrani yang begitu dalam, ya. Mereka itu percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ya, mereka akan dibangunkan oleh kekuatan firman Tuhan itu. Dan ketika kita bicara tentang Shema gitu ya, itu bukan mendengar yang biasa, ya. Anak-anak kalau misalnya kayak kita mendengar suara AC yang gitu ya. Kalau dimatiin baru kita sadar, oh iya tadi ada suara AC ya. Jadi ada suara tapi kita abaikan. Ya, atau suara-suara lain ya yang kita abaikan, nggak bisa. Shema itu bicara tentang apa? Mendengar untuk melakukan apa? Melakukan ketaatan, berespon dengan ketaatan. Jadi ini adalah tradisi yang begitu baik yang mengajarkan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita nggak cuma mendengar terus dilupakan, nggak bisa. Harus ada sikap hati ya di depan ya yang betul-betul mau melakukan dan taat kepada apa yang kita dengar itu, meresponi apa yang kita dengar itu. Nah ini yang Tuhan mau anak-anak. Kita bukan jadi orang yang merasa pintar, sudah belajar banyak, ya akhirnya malas belajar firman Tuhan. Bahkan dari hamba-hamba Tuhan yang sederhana sekalipun, anak-anak harus mau belajar. Karena sekali lagi kalau memang dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan dia adalah orang yang setia mengabarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati, Tuhan pasti akan pakai dia untuk menyampaikan isi hatinya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita mau jadi orang yang sok pintar atau punya hati yang rendah hati, mau mendengar, ya. Benar-benar mau membuka telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak sok pintar dulu, anak-anak. Ya. Sekali lagi, hanya orang bodoh yang merasa dirinya begitu pintar sehingga dia nggak belajar. Akhirnya apa? Ketika dia nggak belajar, dia makin bodoh. Dia makin bodoh, tapi terus merasa makin pintar. Nah itu yang kasihan ya. Dia bodoh tapi nggak tahu dia bodoh. Ya. Akhirnya bagaimana dia bisa jadi pintar? Ya nggak bisa lah. Karena apa? Karena dia nggak belajar. Nah kita jangan punya sikap hati seperti itu anak-anak. Kita harus sadar sekali lagi ya. Kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Secara rohani kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu diisi oleh Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu terus dikoreksi oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, kalau kita terus-menerus merasa pintar, ya, kita tidak akan bertumbuh. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, mau mendengar sungguh-sungguh dan menetapkan hati untuk mau taat, ya anak-anak, Tuhan akan menolong kita bertumbuh, makin cinta Tuhan. Ya, karena sekali lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa jalan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Bagaimana caranya kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya enggak bisa, karena sekali lagi definisi hidup kita ya dari Alkitab. Ya, apa sih manusia itu? Ya kita bisa belajar itu dari mana? Dari Alkitab. Karena apa? Karena yang menciptakan kita kan Tuhan kan. Ya, kalau Tuhan yang menciptakan kita, yang bisa menentukan hal-hal dalam hidup kita ya Tuhan. Bagaimana hidup, bagaimana misalnya menjadi seorang anak, bagaimana menjadi seorang siswa, bagaimana menjadi seorang teman, ya, bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni. Kita akan belajar dari mana? Dari Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah wahyu dari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan isi hatinya untuk menolong kita juga hidup bagi Dia, untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Karena sekali lagi anak-anak, kita adalah gambar rupa Allah. Ya, kita harus hidup untuk memuliakan nama Allah. Melalui keberadaan kita, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kemuliaan Allah.
Nah bagaimana caranya? Ya nggak bisa dong, saya rasa Tuhan pasti senang, nggak bisa rasa-rasa ya. Kamu rasa bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa belajar firman Tuhan, nggak mungkin anak-anak. Karena hati kita itu betul-betul jahat. Hati orang yang tidak mengenal Tuhan betul-betul jahat, akan menipu dirinya sendiri. Ya, jadi jangan orang bilang ya kalau nonton film Disney gitu ya, believe in yourself gitu ya, believe in your heart. Jangan anak-anak. Hati kita itu menipu ya. Kita percaya hanya kepada apa? Pada Tuhan ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, kita percaya di situ ya. Harus punya hati yang mau dididik. Akhirnya bagaimana? Tuhan nanti akan menolong kita makin kenal isi hati Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan selanjutnya kita harus selalu minta Tuhan berbelas kasihan ya, supaya jaga kita dan menolong kita. Karena dalam ayat 16 dan 17 kita melihat bahwa banyak orang yang tidak meresponi firman Tuhan dengan benar ya. Di ayat 16 dan 17 anak-anak ya, kita melihat bahwa banyak orang yang tidak merespon firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ya, seperti orang yang tidak menari dengan sukacita ketika mendengarkan suara seruling. Ya, jadi orang udah main musik dengan begitu baik begitu ya, tapi yang mendengar tidak menari begitu. Dan dia tidak berduka ketika suasananya berduka. Ketika dia harus berduka, dia tidak berduka. Ini sama seperti orang-orang yang tidak bisa bersuka cita ketika mendengar anugerah Allah disampaikan melalui firman Tuhan. Dan dia tidak bisa berduka atas dosa-dosanya ketika mendengarkan teguran yang disampaikan melalui mimbar Tuhan. Ya sekali lagi ya anak-anak ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersuka cita ketika mendengarkan firman Tuhan dan tidak berduka ketika dosa-dosa kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang seperti itu ya, punya hati yang batu sekali dan tidak bisa meresponi kebenaran firman Allah dengan baik. Dan yang lebih parah, mereka tidak mau taat pada firman Tuhan ya. Mereka yang tidak mau taat pada firman Tuhan inilah yang selalu tidak mau mengoreksi diri dan hanya bisa menyalahkan orang lain. Termasuk hamba-hamba Tuhan, ya. Kalau kita baca di ayat 18 sampai 19, ya. Bapak bacakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata ia kerasukan setan, ya. Jadi di sini Yohanes dituduh, ya. Wah, kamu ini kerasukan setan, ya. Terus kemudian anak manusia datang di ayat 19, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Ya, jadi Yohanes Pembaptis difitnah. Ya, mereka nggak mau percaya. Terus ketika Tuhan Yesus datang juga tidak dipercaya. Ini luar biasa ya anak-anak, luar biasa mengerikan. Ya, Yohanes Pembaptis mau melakukan apapun dia anggap salah, ya diejek. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa untuk menobatkan mereka. Tuhan Yesus juga malah difitnah. Ya, ini persis kayak siapa teman-teman? Ini seperti kasus Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa setelah memakan buah itu ya, Tuhan bertanya kepada Adam, hei Adam, ya, apakah engkau makan buah yang aku larang itu? Apa jawaban Adam? Adam minta maaf enggak? Enggak. Yang dilakukan Adam apa? Menyalahkan perempuan itu dan Tuhan. Hah? Maksudnya gimana Pak? Menyalahkan Tuhan? Iya. Ya, Adam mengatakan begini, wanita yang kau tempatkan di sisiku. Ya. Dialah yang memperdaya aku. Lo bagaimana ya? Bagaimana maksudnya? Nah, wanita yang kau tempatkan di sisiku. Jadi Hawa disalahin dan Adam juga menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa. Ya, jadi seakan-akan mau bilang gini, Tuhan sih, coba kalau Tuhan gak kasih Hawa, saya gak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu tuh ya. Padahal awal-awal ketika bertemu dengan Hawa, Adam begitu bersyukur, begitu senang. Tetapi ketika itu tuh sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan bertanya, minta maaf gak? Enggak, yang disalahin siapa? Orang lain dan bahkan Tuhan. Sama, Hawa juga yang disalahin siapa? Ular. Ya, artinya ular yang memperdaya, bagaimana? Padahal harusnya kan kita sebagai manusia, ya, manusia diciptakan untuk menaklukkan ciptaan yang lain. Tapi dia malah diatur-atur sama hewan. Itu mengerikan anak-anak. Ya. Orang yang tidak percaya Tuhan akan terus-menerus melawan Tuhan. Ya. Dia akan terus salahkan orang lain, ya, menyalahkan Tuhan. Semua salah, apapun disalahin, ya.
Semua salah, nggak akan pernah dia koreksi diri. Ya, semua dianggap salah, saya yang benar. Ya, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu, semua salah. Yang salah kalian semua. Ya, bahkan Tuhan yang salah. Saya salah nggak? Nggak. Nah itulah orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan akan selalu menyalahkan orang lain. Ya, dan ketika firman Tuhan datang, ya, semua kebenaran yang dia sampaikan akan dicari terus kesalahannya. Ya. Nah ini hati-hati anak-anak. Kalau kita ya mendengarkan firman Tuhan dan kita cuma bisa gini loh, ini firman Tuhannya kurang bagus ya, coba saya cari mana salahnya gitu ya. Itu bahaya anak-anak. Ya, kita akan menjadi orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan ketika kita misalnya mengalami sebuah masalah, kita akan menjadi orang yang terus menyalahkan yang lain. Ya, kenapa? Karena itulah sifat orang berdosa. Ya, tidak mau merefleksi diri ketika mendengarkan firman Tuhan yang sejati, tidak mau melihat ya, apakah saya sudah melakukan perintah yang Tuhan sampaikan melalui khotbah tadi? Apakah saya melakukan dosa itu? Ya, kalau memang begitu saya harus bertobat. Kalau saya belum melakukan, saya akan minta kuasa dari Tuhan untuk menolong saya melakukannya. Gitu. Nah itu anak-anak harusnya begitu. Ya, hati-hati. Kita harus betul-betul mawas diri, menjaga hati kita dan minta belas kasihan Tuhan agar apa? Diberikan telinga yang mau mendengarkan sungguh-sungguh dan hati yang terus diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu anak-anak, kita pun diberikan anugerah untuk memiliki keberanian seperti siapa? Seperti Yohanes Pembaptis. Yang dengan begitu berani menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Dan terlebih daripada itu anak-anak ya. Karena kita sudah diberikan iman untuk percaya pada kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita rindu untuk terus diubahkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan makin mencintai Tuhan Yesus. Dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya. Karena sekali lagi anak-anak, Tuhan Yesus sudah begitu mencintai kita. Ya, disebut dalam ayat-ayat tadi bahwa kita bahkan mengalami sesuatu yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis menubuatkan tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi kita sudah mengetahui itu, ya. Dia menubuatkan tidak melihat, tapi kita anak-anak kita ada dan hidup di masa ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita bisa tahu itu, kita bisa merasakan itu. Ya, kita merasakan betapa besar cinta Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit demi kita. Bahkan naik surga anak-anak. Ya, naik surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita dan bersyafaat ya bagi kita masing-masing. Begitu Tuhan Yesus mencintai kita. Ya. Kalau Tuhan sudah begitu mencintai kita, apa respon kita? Maukah kita hidup menjadi anak-anak yang sungguh mencintai Tuhan? Mempersembahkan masa muda kita sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Anak-anak, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita harus sadar, kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita menyaksikan Kristus. Kita merasakan kematiannya. Kita betul-betul ditebus oleh Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit mengalahkan maut, bahkan naik surga karena cintanya bagi kita. Kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah tahu dan sadar bahwa Tuhan Yesus berkarya begitu indah, begitu mencintai kita, apa respon kita? Maukah kita hidup dipakai Tuhan seperti Yohanes Pembaptis? Maukah kita semakin serupa dengan Kristus yang sungguh-sungguh taat kepada Bapa 100%, bahkan taat sampai mati? Maukah kita hidup memuliakan nama Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita? Anak-anak, sekali lagi, kita hidup cuma sekali. Dan terutama anak-anak, kalian punya masa muda yang begitu berharga. Persembahkanlah itu sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kamu menjadi tua, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kamu.
sudah memberikan segala-galanya buat kamu. Sudah berkorban begitu rupa bagi kita. Maka marilah kita mencintai dia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menanamkan firman itu ke dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan dengan ketaatan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan mau hidup hanya untuk Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan, ketika kami sudah tahu Tuhan Yesus sudah melakukan segala-galanya bagi kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul menyatakan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan. Anak-anak bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kita memuji lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita ulangi 2 kali. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekian PA anak hari ini. Kita lanjut ketemu minggu depan dengan melanjutkan seri eksposisi kitab Matius berikutnya. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Bye.